adalah pemerintah yang sah. Karena di dalam Islam hukum asalnya adalah jihad itu panggilan. Siapa yang memanggil? Penguasa. Ketika penguasa membutuhkan para tentara, maka penguasa akan memanggil rakyatnya untuk berjihad. Maka Nabi bersabda, wa idzastunfirtum fangfiru. Kalau kalian diseru untuk berangkat, maka berangkatlah. Sehingga umat diperintahkan untuk siaga. Di dalam surah At-Taubah Allah juga firmankan tentang siaga ini. Sehingga memang pada asalnya di zaman Nabi SAW warga kaum muslimin itu wajib militer. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan hendaknya kalian menyiapkan sesuai dengan kemampuan kalian kekuatan. Mirribatil khail, seperti kuda-kuda terbaik. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, yang dapat menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Maka dari firman Allah ini nampak sekali bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk siap siaga. Kapan saja diseru oleh penguasa, maka siap untuk berangkat. Di mana? Di negeri yang di situ adalah penguasanya kaum muslimin. Karena ketika yang menguasai adalah orang-orang yang mereka tidak mendukung kaum muslimin, yang mereka menghalangi umat Islam, maka kewajibannya adalah hijrah ketika kita tidak mampu menjalankan tuntunan agama. Sehingga lafadz di kitab ini juga disebutkan bahwasanya disebutkan hijrah itu min biladis syirki, dari negeri yang menjalankan kesyirikan, ila baladil Islam, ke negeri Islam. Dan yang menunjukkan bahwa hijrah itu senantiasa dituntunkan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tangqati'ul hijrah, hijrah tidak akan terputus hatta tangqati'at taubah, sampai taubat terputus. Jadi selama pintu taubat itu masih terbuka, maka hijrah masih dituntunkan. Dan kapan pintu hijrah itu pintu taubat itu tertutup? Saat matahari terbit dari barat. Sebagaimana sabda Nabi, man taba qabla an tatlu asy-syamsu mim maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Karena memang kalau matahari sudah terbit dari arah barat, pintu taubat itu sudah tertutup. Maka saat itu pula tidak ada ajaran hijrah, karena ajaran hijrah sudah selesai dengan tertutupnya pintu taubat. Maka Nabi menyampaikan wala tangqati'ut taubah, dan taubat itu tidak akan terputus, tidak akan tertutup hatta tatlu asyamsu mim maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Terkait pintu taubat tertutup, dalam hadis Nabi itu ada dua yang menghalangi taubat. Yang pertama adalah apabila kematian tiba, sebagaimana dalam sabdanya bahwasanya Allah itu yuqbalu taubatal abdi malam yughurghir, menerima taubatnya hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan taubat itu bukan untuk orang-orang yang mereka melakukan satu keburukan lalu sampai idza hadara ahadahumul maut, ketika kematian datang
lalu mereka mengatakan qala inni tubtul an, saya saat ini bertaubat pada saat kematian sudah tiba. Maka saat itulah Allah menyebut walaisatit taubah, itu tidak termasuk taubat karena nyawa sudah sampai di tenggorokan. Maka taubat itu sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Adapun bagian yang kedua seperti tadi hadis yang sudah kita sampaikan, ketika matahari terbit dari arah barat. Dalam bab ini kita harus memahami dengan keimanan bahwasanya suatu saat nanti, entah kapan waktunya kita tidak tahu, matahari akan terbit dari sebelah barat. Bagaimanapun caranya kita tidak tahu, tetapi yang menyampaikan adalah Nabi dengan wahyu Allah, maka hendaknya kita imani pada saatnya nanti matahari akan terbit dari arah barat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falammastaqarra fil Madinah, maka ketika Islam sudah kuat di Madinah, maka umiro diperintahkan untuk menjalankan syariat-syariat Islam seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad. Nah, itu semua diperintahkan ketika di Madinah. Karena pada saat di Mekah itu belum ada tuntunan zakat. Karena zakat itu baru diajarkan pada tahun kedua Hijriyah. Sehingga pada saat di Mekah itu belum ada ajaran zakat. Selama di Mekah 13 tahun Nabi masih mengajarkan tentang surga, neraka, keimanan, tauhid. Dan pada saat itu memang situasinya senantiasa dimusuhi, terusir, didolimi, sehingga syariat-syariat Islam belum bisa diajarkan ketika ada di Mekah. Termasuk zakat ini baru diajarkan pada tahun kedua Hijriyah. Dan zakat pada tahun kedua Hijriyah itu sifatnya masih zakat fitri, yang orang-orang kita nyebutnya zakat fitrah. Itu baru tahun kedua Hijriyah. Kemudian puasa ini juga sama, puasa Ramadan itu baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Sebelum tahun kedua Hijriyah, umat Islam kewajiban puasa saat itu adalah puasa tanggal 10 Muharram dan juga puasa 3 hari setiap bulan. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa sebelumnya itu kedudukannya menjadi puasa sunnah. Bapak Ibu, dan puasa ini yakni puasa Ramadan ini diwajibkan bagi umat Islam saat ada di Madinah, dan di Madinah itu umat Islam berbaur dengan masyarakat yang lain, termasuk di dalamnya ada orang-orang Yahudi. Sehingga pada saat puasa pertama ini umat Islam masih menganggap puasanya mirip seperti puasanya orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu ketika berpuasa mereka tidak ada makan sahur, tapi mereka ada berbuka. Ketika mereka berbuka, kalau sudah tidur maka sudah tidak boleh makan lagi. Itu puasanya orang-orang Yahudi. Sehingga pada saat itu orang-orang di Madinah, umat Islam, saat puasa pertama, sebagian sahabat masih menjalankan puasa, setelah tidur tidak makan lagi. Sampai ada kejadian seorang sahabat saat pulang dari berkebun di waktu maghrib,
pada saat itu ternyata istrinya belum menyiapkan makanan apa-apa. Sembari menanti istrinya menyiapkan makanan, ternyata tertidur. Boleh makan enggak? Enggak boleh, sudah tertidur. Maka sampai keesokan harinya dia lanjutkan puasa karena meyakini kalau sudah tidur tidak boleh makan. Maka besoknya bekerja lagi di kebun kurma dan jatuh pingsan. Maka hal ini diketahui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam dibolehkan untuk melakukan aktivitas apa saja di malam hari sampai terbit waktu fajar. Dan umat Islam dianjurkan untuk makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Demikian pula haji. Haji ini baru disyariatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Madinah. Dan ini pun di tahun terakhir, sehingga haji beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya satu kali, yang disebut sebagai haji wada atau haji perpisahan. Karena selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang haji, maka selang beberapa bulan kemudian, sekira 80 sekian hari, maka saat itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Maka haji inilah sebagai rukun Islam yang terakhir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, dan sebagai haji perpisahan. Sebelumnya memang sudah dicoba berusaha untuk menunaikan ibadah haji ke kota Mekah pada saat itu, tetapi sempat terhalang. Kemudian dapat terlaksana pada tahun terakhir setelah terjadinya penaklukan kota Mekah. Maka yang terjadi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji hanya satu kali saja, sehingga kewajiban ibadah haji itu hanya satu kali. Itu saja bagi yang mampu. Az-zadu warrohilah, yang punya bekal dan mampu melakukan perjalanan. Maka kalau kita tidak mampu dan tidak mampu melakukan perjalanan maupun tidak punya bekal, maka status haji ini tidak wajib. Apakah perlu kemudian cari talangan dengan cara ribawi? Tidak perlu. Kenapa? Karena yang menjadi malapetaka antrian panjang itu salah satu biang keroknya adalah riba. Dulu ketika belum ada talangan haji, tidak ada ceritanya haji itu ngantri. Begitu ada talangan haji, banyak orang yang belum mampu, kemudian mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong mencari talangan, dan jadilah antrian panjang. Memang riba ini betul-betul memiliki dampak bagi masyarakat yang buruk. Salah satunya menyebabkan antrian haji bertumpuk. Itu salah satu dampak riba. Dan saat ini kita saksikan orang yang benar-benar mampu pun harus terhalang karena harus ngantri. Karena harus ngantri. Dan memang cukup menggiurkan ketika menggunakan dana talangan. Tapi bagaimanapun juga ini sesuatu yang riba, dampaknya bukan saja kelak di akhirat, tapi dampak dunia kita rasakan. Antriannya berapa tahun Jogja sekarang? Di atas 30 Pak sekarang. Jadi antriannya 30-an tahun. Di Jakarta itu 54 tahun antrinya. Jadi kalau Bapak Ibu lahir di Jakarta
lalu mau menunaikan ibadah haji, itu kalau mau berangkat haji tidak bisa berangkat haji muda, berangkat hajinya sudah tua. Andai lahir langsung daftar, itu bisa berangkat umur 54, tapi kan tidak bisa, harus daftar sesudah punya KTP. Nah, jadi harus daftar sesudah punya KTP. Punya KTP umur berapa? 17. Kalau 54 plus 17 71. Jadi kalau misalnya 17 tahun langsung daftar, itu berangkat umur 71. Nah, di sini yang umur 71 yang mana? Jenengan berapa, Pak? Iya. Jadi ternyata dampaknya luar biasa, efek dari transaksi ribawi. Dan saat ini meskipun sudah dihentikan, jadi talangan itu sudah dihentikan, yang legal loh, tapi yang non legal kan talangan juga masih banyak. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang ibadah haji. Kalau belum mampu, tidak perlu cari talangan ribawi, karena riba itu jelas larangan syariat. Bagaimana mungkin kita menjalankan tuntunan agama dengan cara mengerjakan yang dilarang oleh agama? Baik, wal adzan, demikian pula adzan. Ini juga disyariatkan pada saat di Madinah. Saat di Mekah, pada saat itu ketika sudah ada ajaran sholat, itu belum ada adzan, adanya baru panggilan sholat. Jadi dulu sebelum ada tuntunan adzan, adanya adalah panggilan sholat. Jadi orang sholat dulu dipanggil, bukan pakai adzan. Ayo sholat gitu. Jadi selu sholat. Nah, pripun? Tidak mengenal beduk di sana. Baik, beduk itu budaya kita, tradisi kita. Di sana tidak mengenal beduk. Di zaman Nabi itu awal sebelum dituntunkannya adzan, sholat itu dipanggil. Termasuk pada saat sholat Jumat sudah dituntunkan, di awal-awal di Madinah itu sudah dituntunkan sholat Jumat. Sehingga ketika para sahabat melakukan sholat Jumat di Kuba, pada saat pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, itu saat itu belum ada adzan. Saya lupa itu apakah di Kubanya atau di tengah kota Madinah itu ketika pertama kali ada di Madinah sholat Jumat. Saat itu juga masih panggilan. Maka yang di surat Jumu'ah, Al-Jum'ah itu juga wa idza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil untuk sholat. Karena saat itu belum adzan, tapi adanya panggilan. Baru kemudian ada tuntunan kumandang adzan. Wal jihad, demikian pula tuntunan jihad. Itu baru ada ketika di Madinah. Ketika di Mekah tidak ada tuntunan jihad. Perintahnya di Mekah itu adalah fa'fu anhum wasfah, maafkanlah dan berbuatlah lemah lembut. Jadi perintahnya memaafkan dan berbuat lemah lembut. Baru ketika di Madinah, orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, diizinkan udzina lil ladzina amanu, diizinkan bagi orang-orang yang beriman untuk berjihad. Dan Allah perintahkan wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Itu ketika sudah di Madinah, ketika dirasa umat Islam pada saat itu sudah cukup mapan dan cukup kuat, baru diperintahkan untuk melawan ketika diperangi. Berbeda dengan ketika di Mekah, perintahnya adalah fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Perintahnya adalah untuk wasfah, untuk berbuat lemah lembut.
Ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan pula kepada kita cara yang lembut, tetapi juga mengajarkan kepada kita cara yang tegas sesuai dengan konteks, sesuai dengan situasi. Kalau tidak bisa dengan cara yang lembut, maka cara jihad pun bisa ditempuh. Kemudian wal amri bil ma'ruf, demikian pula tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu juga diperintahkan ketika di Madinah. Meskipun di Mekah pun ini sudah diperintahkan, tetapi konteks di Mekah itu sifatnya masih seruan-seruan. Sementara kalau di Madinah itu di situ ada ketegasan karena adanya kekuasaan. Bahwasanya dalam hal ini termasuk yang dapat mendukung amar ma'ruf nahi mungkar untuk tegaknya ibadah, itu salah satunya adalah kepemimpinan atau kekuasaan. Karena pada saat di Mekah posisi Nabi itu lemah, maka seruan-seruannya banyak diabaikan oleh orang-orang, sehingga yang menghadiri seruannya jumlahnya sangat terbatas. Berbeda ketika di Madinah, beliau adalah seorang pemimpin kota Madinah yang memiliki banyak pengikut, yang memiliki tentara, yang memiliki kewenangan, maka amar ma'ruf nahi mungkar dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah haji pun sebenarnya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan haji itu sudah ada di sana. Cuma memang haji yang sebelumnya itu sudah tercampur dengan adat tradisi jahiliyah, yakni mereka yatufu bil bait, mereka bertawaf dalam keadaan aryan, dalam keadaan bertelanjang, dan mereka dalam keadaan buka wa tasdiyah, bertepuk tangan dan bersiul. Jadi cara orang-orang pada saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengajarkan tata cara manasik haji yang seperti saat ini, saat itu manasik haji yang ada sebagai bentuk menjalankan ajaran Nabi Ibrahim itu sudah tidak murni, tapi sudah kecampuran tradisi jahiliyah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan manasik seperti yang kita kenal saat ini, yang tidak ada tawaf telanjang, tidak ada siulan, tidak ada tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, demikian pula syariat-syariat Islam yang lain dapat ditegakkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa di Madinah. Dan akhadha ala hadza asyra sinin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan itu selama 10 tahun. Jadi ketika di Madinah beliau hanya selama 10 tahun tetapi dapat mengajarkan syariat Islam sampai tuntas. Sementara ketika di Mekah selama 13 tahun situasinya tersiok-siok, situasinya kesulitan karena dimusuhi, diintimidasi, disakiti, dizolimi, diusir dan seterusnya. Berbeda ketika di Madinah, sambutan masyarakat cukup antusias sehingga Islam sempurna ketika di Madinah. Maka Allah turunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini dengan turunnya ayat tersebut. Wa tufiya shalawatullah alaihi wasallamu alaihi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun setelah selesai menunaikan ibadah haji atau haji wada, beliau wafat dan agamanya sudah sempurna, dan agamanya sudah sempurna. La khaira illa dalal ummah alaihi,
tidak ada kebaikan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan kepada umat tentang kebaikan tersebut. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada keburukan kecuali keburukan tersebut sudah diperingatkan oleh Nabi kita. Jadi tidak ada kebaikan satupun melainkan kebaikan itu Nabi sudah tunjukkan kepada umat. Wala syarra, dan tidak ada keburukan illa hadzaraha minhu, melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkannya. Wal khairu alladzi tallaha alaihi tauhid, dan kebaikan itu adalah yang sudah, dan kebaikan itu adalah yang sudah beliau tunjukkan, yaitu adalah tauhid. Jadi kebaikan itu sudah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan, yaitu tauhid. Wa tauhid, dan tauhid itu semuanya adalah baik, dan tauhid itu yakunu fil ibadat, ada di dalam ibadah kita semuanya, dan semua bentuk ibadah kita, peribadatan kita wajib di situ ada tauhid. Karena Allah itu maha tunggal dan tidak terbagi. Jadi Allah itu maha tunggal dan tidak terbagi. Sebagaimana qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, kun wahidan li wahidin fi wahidin. Jadi di sini anjuran kepada kita, kun abdan, jadilah seorang hamba, li wahidin. Jadi jadilah seorang hamba untuk yang maha tunggal, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak terbagi, dan jangan sampai menjadi seorang hamba lisyahawati wal ma'asi, yang hidupnya untuk memenuhi syahwat dan bermaksiat. Jadi tidak boleh untuk itu. Hendaknya fi sabilin wahid, pada jalan yang satu, wa fi tariqin wahid, dan juga pada jalan yang satu. Tidak boleh menempuh jalan-jalan yang lain, yang jalan itu menyimpang dari thariqul haq, dari jalan kebenaran, wal iman, dan jalan keimanan. Maka hendaknya kita mentauhidkan Allah di semua ibadah, dan tidak boleh kita melakukan kesyirikan, karena syirik itu membatalkan amal, dan tauhid itu adalah lawan dari syirik. Inna syirka a'damu dzulma fa inna tauhida a'dalul adla. Karena syirik itu adalah kedzaliman yang paling zalim, maka tauhid adalah keadilan yang paling adil. Dan Allah sudah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, amalmu benar-benar akan batal. Jadi kalau syirik, amalnya benar-benar akan batal, tidak ada faidahnya. Sholatnya, hajinya, zakatnya, puasanya, semuanya akan batal kalau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan kebaikan untuk seluruh umat. Apa itu? Mentauhidkan Allah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita tentang keburukan, dan keburukan itu adalah syirik. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan umatnya apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Dan Rasul juga sudah menjelaskan kepada kita, wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardah, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yakni alladzi ya'muru bihi, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahnya. Maka segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan perintah Allah itu ada dua. Yang pertama adalah al-wujub wal fardu, yakni wajib. Yang kedua adalah al-istihbab, yakni sunnah. Jadi perintah dari Allah yang Allah cintai, Allah ridhoi, itu ada dua. Ada perintah yang wajib dan ada perintah yang sunnah. Dan perintah yang wajib inilah amalan yang paling Allah cintai.
Masih ingat dalam hadis yang sahih bahwasanya tidak ada amalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana dalam hadis qudsi, melainkan amal tersebut adalah mimaftaradtu alaih, amal yang Allah wajibkan. Jadi amal yang paling Allah cintai adalah amal yang Allah wajibkan. Dan ketika seorang hamba itu melakukan amalan sunnah, maka amalan sunnah itu dapat mendatangkan cinta dari Allah. Kalau amal yang wajib itu adalah amal yang paling Allah cintai, kalau amal yang sunnah itu adalah amalan yang dapat mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Maknanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa janji Allah di situ? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi kalau kita mengikuti Rasul, menjalankan sunnah-sunnahnya, maka menyebabkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, kalau kita mengamalkan amalan yang wajib, maka itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Kalau kita membiasakan ibadah-ibadah yang sunnah, maka itu adalah ibadah yang dapat mendatangkan cinta dari Allah kepada kita. Maka barang siapa yang menginginkan amalan yang paling Allah cintai, jangan sampai kita meninggalkan perkara yang wajib. Dan barang siapa yang menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya membiasakan ibadah sunnah. Sehingga yang wajib dan yang sunnah itu dua hal yang berbeda, tetapi di sini yang sunnah sifatnya melengkapi yang wajib, dan yang sunnah ini akan bermanfaat bagi kita. Kelak ketika amal yang wajib kurang, akan dicukupi dengan amal yang sunnah. Demikian pula amaliyah sunnah dapat mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syar'al ladzi hadharna, dan keburukan yang kita diperingatkan minhu darinya adalah asyirk, yakni syirik, dan segala sesuatu ma yakrahullah, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala membencinya. Maknanya adalah anna Rasul, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan cara kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa naha an kulli ma yumkin, dan melarang segala sesuatu yang mungkin ayaqta'al abdu minal wusul ilallah, yang dapat menghalangi seorang hamba sampai kepada Allah, yakni adalah syirik. Sehingga kita dianjurkan untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Maka sebagaimana kita dianjurkan untuk mentauhidkan Allah, maka wajib kita meninggalkan syirik. Karena ketika seseorang melakukan syirik, otomatis tauhidnya akan rusak. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai lanjutan dari pembahasan topik akidah. Dan mohon maaf, memang kalau kita membahas bab akidah itu suasananya agak tegang gitu kan, karena memang ya bab yang terkait dengan akidah bagi teman-teman yang sudah sering ngaji ya intinya sama, untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tidak ada pertanyaan? Ada 3 ternyata, saya pikir tidak ada. Baik, yang mana dulu? Saya ambil dari kanan, tengah, kiri. Ya, kanan dulu, monggo. Kenapa di sana makam itu di kalangan tidak boleh dikasih lampu? Terus ya, kedua, apakah pelaku bid'ah itu di akhirat tidak diakui rumahnya ada Nabi Muhammad SAW? Baik, terima kasih. Ini tentang masalah lampu di pemakaman. Ketika dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang larangan untuk memasang lampu, itu tidak menjelaskan alasannya kepada kita.
Maka sikap kita ketika ada hadis yang melarang dan itu sampai kepada kita, sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Maka kalau mau dipasang ya untuk menerangi jalan saja, bukan untuk menerangi kuburan. Jadi masangnya bukan untuk menerangi kuburan, tapi untuk menerangi jalan. Jadi misalnya di pinggir jalan kan ada lampunya untuk menerangi jalan, bukan untuk menerangi kuburan. Karena memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang untuk menerangi kuburan. Sehingga seringkali di dalam hal-hal yang terkait dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dijelaskan alasannya kepada kita. Maka sikap kita atas apa yang disampaikan oleh Nabi itu sami'na wa ata'na. Fattaqullaha mastata'tum, kita dekati sesuai dengan kemampuan kita. Dan insya Allah untuk tidak pasang lampu di pemakaman bukan perkara yang sulit, karena dari dulu, dari simbah kita dulu, lampu sudah tidak ada di pemakaman, sehingga tidak sulit, sehingga tidak perlu pasang lampu di pemakaman. Cukup pasang lampu untuk menerangi jalan, bukan menerangi kuburannya. Kemudian yang kedua terkait apakah pelaku bid'ah itu kelak apa tadi? Pertanyaannya tidak diakui. Baik, di dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Iqtisam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu hendak memberi syafaat kepada umatnya, inni angtadhiru mayyaridu alai. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu orang yang hendak minta syafaat. Maka datanglah sekelompok besar. Lalu kemudian beliau menyerukan umatku, umatku. Ternyata kemudian ada yang menyeru, ya Muhammad, innaka la tadri masyal qahqara. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu sepeninggalmu. Dalam hadis yang lain, innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak tahu man ahdasa ba'daka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak tahu bahwasanya nanti umatmu itu banyak orang yang membuat perkara yang baru. Maka dari hadis ini sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, bahwa orang-orang ini gagal mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi. Karena sepeninggal Nabi banyak mengadakan perkara-perkara yang baru. Maka kewajiban bagi kita adalah bagaimana berusaha untuk berkomitmen mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berdasarkan kepada hadis ini, maka kelak orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi itu adalah orang-orang yang Allah ridhoi. Siapakah orang yang Allah ridhoi? Yang pertama adalah orang yang bertauhid, yang ketika beribadah ikhlas kepada Allah. Yang kedua, orang yang berittiba, yang mengikuti tuntunan Rasulullah. Jadi di dalam beribadah itu yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang kedua. Baik, ini ada pertanyaan untuk membaca sholawat. Baik, sholawat yang diajarkan di dalam agama kita adalah sebagaimana sholawat pada saat kita sedang sholat. Allahumma sholli ala Muhammad
dan seterusnya, atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad. Adapun yang lainnya itu sifatnya adalah syair-syair yang disusun oleh para tokoh, baik itu dari kalangan para ulama ataupun dari kalangan para musisi sebagaimana yang kita kenal saat ini yang sering berseliweran di sosial media. Itu sifatnya adalah syair-syair. Adapun sholawat yang merupakan bentuk tuntunan dari Nabi, jelas Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya sebagaimana di dalam sholat itu, atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad. Adapun kemudian syair-syair, maka itu adalah bagian dari kreasi orang-orang sesudah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sesudah masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan bagian dari tata cara beribadah, dan termasuk itu sifatnya berkembang setiap zaman, setiap masa. Begitu lahir musisi, maka akan lahir syair baru. Begitu lahir grup baru, maka akan lahir syair yang baru. Bahkan grup satu dengan grup yang lain itu syairnya tidak sama. Jika syairnya pun sama, iringannya tidak sama. Yang satu boleh goyang, yang satu tidak boleh misalnya. Ya kan? Kenapa? Karena itu sebenarnya bukan bagian dari sholawat yang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak dalam ibadah, tetapi itu sebatas syair-syair yang disusun oleh orang-orang yang datang kemudian, bukan merupakan bentuk sholawat yang diajarkan bagi kita untuk diperbanyak di dalam ibadah. Sehingga kita tidak perlu kemudian pada saat beribadah pada hari Jumat misalnya memperbanyak sholawat, tapi sholawatnya malah menyebut nama yang lain, ya Jamalu, ya Jamalu. Itu tidak dituntunkan yang begitu-begitu. Itu adalah syair, bukan merupakan bentuk sholawat. Karena memang di tempat kita itu asal berbahasa Arab kemudian dianggap sholawat, padahal itu bisa jadi syair-syair yang isinya juga kita belum tentu tahu apa maknanya. Maka Islam ini simple, Islam ini mudah. Kerjakan yang mudah, kerjakan yang simple sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti penting pula kita kemudian kalau membaca atau melafatkan syair-syair tersebut perlu juga untuk mengetahui artinya. Jangan sampai kita kemudian terjatuh pada sikap ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi ketika kita tidak tahu artinya, kemudian yang kita lafatkan ternyata sikap berlebih-lebihan kepada beliau. Sehingga penting juga kita untuk memahami maknanya. Oh, ternyata ada unsur berlebih-lebihan, maka perlu kita tinggalkan. Kenapa? Tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bedakan syair dengan sholawat sebagai bagian dari tuntunan beribadah. Adapun bagi Bapak Ibu di dalam rapat, di dalam ceramah yang sifatnya berbahasa Indonesia, basa Jawa, itu sholawat sifatnya bebas. Jenengan boleh nganggo basa Jawa, mugi-mugi sholawatun salam konjuk datang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga sholawat. Tetapi konteksnya di sini adalah sholawat dalam pembukaan ceramah, dalam pembukaan khutbah boleh pakai bahasa apa saja, dalam rapat dan seterusnya. Tetapi dalam hal tadi sebagai bentuk zikir, sebagai bentuk diucapkan berkali-kali, maka itu sudah ada tuntunan dari Nabi. Tidak perlu menyibukkan dengan syair-syair yang tidak ada tuntunannya. Baik, yang ketiga, terakhir. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang hadis malaikat maut mengintai 70 kali dalam sehari.
itu hadisnya sahih atau tidak? Saya jawab, saya tidak tahu. Nah, saya tidak tahu kok. Jadi saya tidak tahu. Nanti kita cek dulu. Saya bukan pakar hadis. Jelas ya jawabannya, saya tidak tahu. Nah, jadi saya bukan pakar hadis, saya tidak tahu. Jadi kalau pertanyaannya itu sahih atau tidak, nanti kita cek dulu di kitab hadis, apakah itu masuk dalam kategori hadis sahih atau hadis dhaif atau hadis maudhu'. Nah, jadi jawabannya sudah jelas nggih? Saya tidak tahu. Nah, ya online bilang saya tidak tahu ya tidak apa-apa, memang tidak tahu. Nah, baik. Gimana Pak? Iya. Baik. Yang kedua tadi apa? Baik, untuk sholat taubat. Sholat taubat itu sifatnya sunnah, tidak wajib. Jadi sifat sholat taubat itu sunnah, tidak wajib. Saat kapan? Saat kita menyesali atau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak wajib, karena syarat taubat tidak diharuskan sholat taubat. Itu sifatnya adalah sunnah Rasul, itu adalah sunnah yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosanya. Jadi itu sifatnya tidak wajib. Silahkan, boleh kita setiap saat memperbarui taubat, karena setiap saat kita melakukan dosa. Selagi kita menyadari melakukan dosa, maka boleh saja kita untuk melakukan sholat taubat, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sifatnya adalah sunnah. Sebagaimana di dalam hal ini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Istighfar dengan taubat itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, karena idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Jadi taubat dan istighfar itu adalah 2 hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Sehingga monggo kita bisa berbanyak istighfar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperbanyak istighfar aktsar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali dalam sehari. Di dalam hadis disebutkan mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Jadi untuk waktunya itu bebas, siang, malam, sore, pagi, kapan saja. Sholat yang ada sebab, termasuk sholat taubat ini kan sholat yang ada sebab, maka bisa dikerjakan kapan saja. Pagi boleh, malam boleh, sore boleh, siang boleh, karena ada sebabnya. Apa? Taubat. Nah, maka selagi kita bertaubat, maka di situ boleh sholat sunnah taubat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.